menjadi Islam itu adalah negara Kristen. Anda siapa sih yang mendoktrin, yang mencuci otak Anda sampai kayak gini nih botolnya, Pak? Hah? Sejak kapan Indonesia merdeka yang bebasin Arab? Saya mulai berpikir gitu, kok selalu ada yang ditekankan di keyakinan saya. Sepertinya memang ada benernya gitu. Halo Sandi Ahmad. Silakan Pak Sandi Ahmad, ada yang mau ditanyakan. Apa benar Kristen itu agama kasih? Iya Bang. Pertanyaan saya, kenapa Indonesia dijajah 350 tahun oleh bangsa yang beragama Kristen? Kenapa? Hubungannya agama dengan penjajahan apa? Iya, kenapa Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh agama Kristen yang disebut dengan agama kasih? Kenapa? Kalau Indonesia dijajah 350 tahun, Pak, mungkin nggak ada agama Islam di Indonesia? Enggak, Ya, logikanya aja, kalau Indonesia selama 350 tahun dijajah oleh agama Kristen, harusnya Anda tidak Islam, harusnya Anda Kristen. Ini membuktikan bahwa Belanda ke Indonesia bukan menjajah, tetapi untuk berdagang. yang bener, masa berdagang? Iya. Bapak tahu kerajaan pertama sebelum Islam? Enggak. Enggak, pertanyaan Agama. saya kenapa? Sekarang ini Pak, Pertanyaan saya tanya. saya, kenapa 350 tahun menjajah Indonesia? Itu orang Belanda beragama Kristen. menjajah Indonesia bukan karena mau menyebarkan agama, Pak, tetapi untuk membuka tempat perdagangan. Iya, kan Kristen agama kasih. Bener nggak? Lalu, Ya, kenapa agama sekarang kasih saya tanya, menjajah? agama kasih Kenapa dengan agama kasih orang, menjajah? agama kasih dengan orang sama atau tidak? Pertanyaan dulu. Saya nanya dulu nih. Kenapa agama kasih menjajah? Kan kasih. Tidak ada diajarkan di tempat kami. Iya, Benar nggak? orang menjajah Benar. dengan agama menjajah sama nggak, Pak? Enggak, bukan itu. Pertanyaan saya simpel. Karena gini Pak, gini, simple, otaknya nyambung. Setidaknya simple nyambung. Anda ngomong agama itu ngomongin ajaran. Agama itu bukan orang, Pak. Satu hal yang Anda harus tahu. Agama menjajah atau orang menjajah. Di sini dulu otaknya dipakai. Nanti saya akan buka. Silakan. Kenapa Hagia Sophia, Turki sana, menjadi Islam? Itu adalah negara Kristen. Ya? Ini simple tapi Anda nggak ngerti. Sini lihat saya. Agama itu bukan orang. Yang menjajah itu orang. Agama Kristen tidak menjajah. Orang Belanda yang menjajah. Hubungannya agama dengan orang apa? Yang menjajah ini. Ya. Justru VOC, Kamar Dagang Belanda, Hindia Belanda, itu membantu penyebaran agama Islam. Kalau Anda mau lihat data NU, silakan buka. VOC itu membantu menyebarkan agama Islam. Kalau Anda mau tahu, logikanya adalah kalau benar 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, nggak ada yang beragama Islam di dunia, di Indonesia ini, Pak. Semuanya jadi Kristen. Kenapa harus jadi mayoritas Islam? Satu lagi yang saya tanya, agama pertama kali di Indonesia itu adalah Hindu. Kemana agama Hindu ini? Kenapa agama Hindu makin sedikit? Siapa yang menjaga agama Hindu? Nah, Anda belajar aja dulu, Pak. Saya kasih paham Anda di sini. Silakan, Pak. Sama seperti Sultan Mehmed II menjajah Turki, Hagia Sophia, kerajaan Konstantinopel, maka semua Turki itu mayoritas jadi Islam. Padahal itu adalah negara Kristen. Kenapa kalian menjajah kerajaan Kristen? Silakan Pak Sandi. Di Islam itu nggak ada menjajah.
Oke, At-Taubah ayat 29. Yang jelas, kenapa? At-Taubah ayat 29 itu bicara Nah, tentang agama Anda. sekarang gini, pertanyaan saya kan simpel. Kenapa Belanda menjajah Indonesia Ya kau tanya sama selama Belanda. 350 tahun? Kau tanya sama Belanda. Beragama Kristen. Bicara Mayoritas. Belanda, Anda tanya orang Belanda. Tadi Anda bilang agama. Agama gimana bisa menjajah? Agamamu mungkin yang menjajah. Kristen Betul agama kasih kan? Kristen agama kasih kan? Islam agama apa? Enggak, Penjajah. pertanyaan dulu. Islam agama kasih kan? Betul. Ya kan? Nah, agama kasih itu seperti apa? Coba jelaskan agama kasih itu Mengasihi, seperti apa? mengasihi. Nah, kenapa harus menjajah? Yang Selama menjajah 350 agama. tahun. Sekarang saya tanya, agama menjajah? Agama menjajah nggak, saya tanya? Gini ya Pak, kalau Anda bilang yang bebasin agama Arab, Anda lebih blunder. Wah, kocak. Sejak kapan Indonesia merdeka yang bebasin Arab? Hah? Pak, Anda siapa sih yang mendoktrin, yang mencuci otak Anda sampai kayak gini nih botolnya Pak? Hah? Sejak kapan Indonesia merdeka yang bebasin Arab? Keracunan apa? Keracunan kencing onta. Bapak buka aja ya data dari NU. VOC itu membantu penyebaran agama Islam. Anda buka sana data dari NU. Dan Indonesia itu tidak mungkin dijajah 350 derajat. 350 tahun. Hoax. Ya. Ini lebih ngarang lagi Anda yang membebaskan Arab. Anda orang Indonesia apa orang Arab? Bahlul emang ente bahlul. Tunjukin sama saya, dikatakan Belanda bawa misionaris. Di mana ada orang Belanda itu datang itu untuk menyebarkan agama? Tunjukkan sama saya. Tunjukin aja. Ya, berlebihan itu 350 tahun itu berlebihan itu. Supaya membakar semangat kalian aja itu. Ngarang aja. Kalau memang yang mau bebasin Arab, berarti sebelum Belanda, Arab sudah menjajah orang pribumi. Nah gitu. Kalau Anda bilang Arab yang membebaskan, berarti Arab terlebih dahulu menjajah Indonesia. Itu dong logikanya seperti itu. Jangan goblok-goblok banget lah ya di room saya ini ya. Kalau udah saya bilang, jangan botol-botol banget. Silakan Pak Sandi. Pak Sandi, kalau memang Belanda menjajah, nenek moyangmu itu nggak ada lagi yang beragama Islam. Paham? Ya, kalau memang Belanda menjajah Indonesia, nenek kau itu nggak ada yang beragama Islam lagi. Sekarang negara-negara di Asia itu yang ngejajah negara yang beragama apa? Islam. Coba tanya. Islam. Islam. Dari mana? Itu belajar sejarah nggak? Coba. Ayo, Malaysia dijajah sama Inggris. Inggris mayoritas agamanya apa? Sekarang saya tanya, di Malaysia mayoritas apa agamanya? Harusnya orang Malaysia Kristen semua Dibalik dong. lagi sih. Kok dibalik lagi sih? Balik Tujuan lagi kan ke agama kasih. Agama Tujuan- kasih loh. Agama kasih apa? agama kasih apa itu sih? ajaran, Pak. Agama itu ajaran. Ya makanya ajaran kasih kan. Iya. Ya kan, ajaran kasih kan. Ya kenapa negara-negara yang beragama kasih itu menjajah? Kenapa? Anda diajarkan Makanya perang, Anda simpel. kenapa nggak perang? Anda kan agama perang nih. Kenapa Anda nggak perang? Anda juga sudah bertentangan dengan agama Anda. Salah sendiri. Ya, perang Pak, perang sono, perangin. Perintah itu. Kok orang nggak mau memerangi, kau paksa memerangi. Kau disuruh merangi, kok nggak mau merangi? Aneh. Udah, dodol, batal.
Kan nggak ngomongin agama. Ya udah agamamu itu. Aku pula. Halo. Itulah kalian ini memang Salfok. salpok juga. Mana BAB? BAB aku tadi naik loh. Halo, Ya, halo Pak. bahas apa ini Bu? Bahas perang. Perang kok bisa perang? Damai-damai aja lah kita. Ngapain kita perang-perang? Jadi Bapak mau perang nggak Pak kalau disuruh perang? Kalau perang tuh nggak suka. Saya damai-damai aja. Tapi kan Tuhan ngajarin Bapak perang. Ya itu Tuhannya pasti Tuhan kami sudah salah itu. Salah Tuhan kami. Kok Tuhannya salah sih Pak? Nggak boleh Pak nyalain Tuhan Pak. Iya sebenarnya itu perang itu nggak bagus itu. Tuh Tuhan kami itu yang salah. Maafkan kami Bu. Waduh, waduh. Bapak yakin ini? Iya. Wah, Ngajak perang itu nggak bagus itu dalam agama itu. Ada itu perintah Allah jangan membunuh, ya. Iya kan? Ada 10 perintah Allah ada itu. 10 perintah Allah. Iya. Di mana? Jangan membunuh. Oh, Kecuali terdesak, berarti boleh. nggak boleh, nggak boleh. Pokoknya membunuh, menghilangkan nyawa orang nggak boleh. Oh, oke. Nggak boleh ya. Berarti perang itu salah. Perang kalau kita dilawan tanpa salah, ya boleh juga kan dilawan. Boleh perang, kita diperangi tanpa ada kesalahan boleh. Perang itu memang bisa nggak tanpa ada kesalahan? Bisa. Gimana? Perang apa itu? Perang bantal lah kalau gitu. Kadang dia ada yang merebut sama kita sesuatu. Contohnya kok rebut istri kita atau apa harta kita, itu bisa kita perang itu. Perang itu dalam skala besar, Pak. Perang itu bukan 1, 2, 3 orang. Aku mau perang. Aku udah siap perang nih. Wah, Iya. jangan gitu lah kok. Yang suka perang itu biasanya jiwa pembunuh itu. Serius lah. Oh, Jiwa pembunuh. Kalau orang yang suka perang. siap. Berarti waktu turun ayat itu Baginda itu gimana jiwanya Pak? Waktu disuruh perintah perang itu Pak? Berjiwa? Jiwanya pembunuh itu. Waduh. Iya. Oh, oke. Mungkin sedang masuk setan di badannya. Oh, iya. Iya. Dirasuki setan dia. Oke. Makanya keluar ayat itu. Oh, Iya. karena dirasuki jadi diperintahkan perang. Iya. Coba dalam keadaan jernih otaknya, pasti ayat itu bagus kan? Maksudnya? Iya. Salam toleransi ya Pak Karan ya. Iya, salam toleransi. Tuhan berkati. Amin. Mau nanya host IM itu. Kenapa? Apa, Abdul? Itu namanya IM katanya mau nanya. IM apa? Nggak ada, kirim permintaan aja. Banyak banget ini yang mau naik. IM. Kirim permintaan naik aja IM. Udah ya? Oke, ini ada. Halo. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Ibu Ningsi. Eh? Horas bah?
Aku mau perang lah Bu Ningsih. Nggak tahan lagi diriku. Janganlah Pak, kok tahu pula kok namaku Ningsih? Enggak, aku mau perang. Ini siapa ini? Aku Woi, mau perang. Mau nggak, boleh nggak saya perang? Bang, jangan kasih tahu lah namaku. Enggak, aku mau perang. Jujur, aku mau perang memperburukkan hatimu. Gila. Astaga, Kojul apa kabar Kojul? Kok nama aku macam AM? Itu masjid apa tuh? Hagia Sophia. Ya, gua ada ke sana. Tau nggak tuh gambar-gambarnya Yesus, tua Yesus yang membunuh Maria, tau nggak? Itu kan pakai mosaic punya kan, disusun pakai keramik-keramik itu. Itu kalau kita lihat tuh sengaja dibongkar sama mereka itu semua. Iya kan, itu kan gereja Kristen kan? Iya, dibongkar sama mereka, ada videonya gua. Kalau mau nanti gua suruh Abdul kirim. Kirimlah. Iya, dibongkar. Nggak mungkin lepas, itu kan mojak kan, keramik kan susah itu lepas kan, itu dibongkar tuh separuh. Itu hati-hati ya, mulutmu ada harimaumu. Iya. Udah saya turun lah. Jangan kau sebutkan lagi nama. Jangan saya turunin. Jadi tahu seluruh dunia nama Janganlah, Kojul memang parah kau ini Kojul. Bisa pula dia tahu nama aku Ningsih. Ah, siapa yang ngasih tahu dia tuh? Kau ya, Michael? Ini mau ngobrol. Kuturunkan dia. Nanti manggil aku. Aduh, jangan ya. Aduh. Malu saya. Itu tadi bercandaan ya. Jangan diambil hati ya. Aduh. Jadi ketahuan deh saya. Ini ada yang di bawah nih ya. Sini saya ajarkan kau Agatha. Silakan naik aja. Kenapa Ningsih semua? Astaga. Stop yang nyebut saya ya. Aduh, Tante Ningsih. Gerald, awas kalian ya. Stop semuanya nyebut Ningsih ya. Awas kau ya, aku tandain kau ya IM ya. Aduh. Bisa-bisanya dia tahu nama gua. Parah. Ibu Ningsih, nggak ada Ibu Ningsih di sini. Jangan sebut-sebut nama Ningsih. Ningsih udah mati. Astagfirullah. Aduh. Woi, stop ya. Stop menyebut nama Ningsih. Halo John Wick. Tertekan. Halo. Ya, silakan Pak John. Hah? Ada yang mau ditanyakan? Jangan manggil Ningsih juga kok di sini. Sebelum Anda menyebutkan saya turunkan. Oh. Nih saya ini ya, saya hentikan komen ya kalau kayak gini ya. Halo Effendi. Next. Halo Effendi Saleh. Si Laskar Juma ini pun ketawa-ketawa. Ku blok-blokin kalian nanti, tunggulah ya. Nih, gua in live dulu lah. Kalian bisa nggak sih orang Kristen jangan berisik? Aduh. Kau kicoy, awas kau ya kicoy ya. Apalah arti sebuah nama? Ya berarti lah.
Jangan gitulah woi. Udahlah, itu kan lama-lama. Halo Pak Rashid. Apa nih? Pak Rashid, halo. Halo Bu Ningsih. Selamat. Ada yang mau ditanya Pak? Salam kenal dulu lah ya, boleh kan? Iya, ada yang mau ditanya Pak? Serius lah Bu, kok ketawa-ketawa jadi Ya, gini apa yang mau ditanya? Silakan. Coba kedipkan bola matanya Bu sebentar. Anda nanya-nanya aja. Oke lah, pertanyaan saya Bu itu tentang, Iya, apa? nggak apa-apa kan saya mau belajar sama Ibu, boleh ya? Boleh Pak. Saya sih selama ini agak tertarik ya dengan isi dari pembicaraan yang disampaikan Ibu melalui komal Ibu. Selama ini saya diam-diam lihat gitu. Saya mulai berpikir gitu, kok selalu ada yang ditekankan di keyakinan saya. Sepertinya memang ada benernya gitu, lama-lama ya saya berpikir ya Bu gitu. Terus di lain sisi saya dengar pengajaran-pengajaran atau informasi-informasi mengenai firman Tuhan yang ada di keyakinan Ibu gitu. Jadi saya mulai agak tertarik dan ada semacam gerakan di hati saya Bu gitu. Saya pengen mengetahuinya lebih dalam, cuma saya nggak tahu melangkah kemana gitu. Karena lingkungan saya juga nggak memungkinkan begitu Bu. Jadi saya beranikan diri bertanya di sini kepada Ibu gitu tentang siapakah Tuhan Yesus itu gitu. Mengapa dia, sebenarnya sudah banyak saya dengar tentang Yesus, tapi saya kurang tahu, kurang masih bingung begitu, masih bingung jelasnya karena banyak cara mereka menerangkan, tetapi memang mengerucut ke satu titik ya bahwa dia Tuhan dan Allah begitu. Bisa Ibu berikan ke saya dengan yang lebih simpel begitu Bu Ningsih. Terima kasih. Yang lebih simpel tentang Yesus. Iya Bu, karena dia kan disebut sebagai Tuhan dan Allah, yaitu Allah yang nuzul ke bumi untuk manusia begitu ya, tepatnya untuk menebus manusia itu dari dosanya begitu. Karena sejatinya manusia itu sudah berdosa begitu. Jadi saya di situ agak oleng mendengarnya. Benar, memang manusia sudah berdosa dari Adam dan Hawa. Ya, berarti kita memang butuh Tuhan Allah yang namanya Yesus gitu. Cuman saya masih bingung informasi tentang Yesus gitu Bu. Iya, Yesus itu adalah firman Allah, penyataan diri Allah yang tidak kelihatan. Yohanes 1 ayat 18. Jadi kalau saya mau perkenalkan Yesus itu siapa? Dia adalah Allah yang datang kepada Adam, Allah yang datang kepada Abraham, Allah yang datang kepada Nuh, Allah yang datang kepada Musa, dan Allah yang datang kepada bangsa Israel. Dalam berbagai rupa, dalam berbagai cara. Dia memang sengaja datang ke dunia ini dan mengambil kodrat manusia itu supaya dia menjadi Allah bagi Adam yang sudah mati. Makanya dia mati. Dan sekaligus dia menjadi Allah bagi orang yang hidup. Gitu. Jadi sebenarnya dari penjelasan Anda sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Cuman kan orang-orang yang sekarang ini hanya melihat dari sisi kemanusiaannya, tidak kepada keilahiannya gitu. Dari hal yang Bapak jelaskan tadi sebenarnya saya sudah tahu bahwa secara logika kalau kita itu bertuhan atau kita mengimani Tuhan akan menyelamatkan kita, maka Tuhan itu harus memberikan bukti bahwa Dia bisa membangkitkan kita dan menghidupkan kita. Sama seperti yang dilakukan Yesus. Adakah Tuhan-Tuhan lain seperti yang dilakukan Yesus ini? Tidak ada. Semua Tuhan-Tuhan di dunia ini hanya memberikan janji, tetapi tidak memberikan bukti seperti yang dilakukan Yesus. Jadi saya mau simpulkan secara singkat bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang membuktikan bahwa Dia mampu menyelamatkan manusia. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Bu untuk penjelasannya. Saya makin dikuatkan lagi. Sebenarnya sudah berapa tahun ya saya berpikir untuk ini secara pribadi. Kan saya bikin akun baru. Takut dengan akun besar nanti kan agak ini kan.
yang membuat saya terbuka berpikirnya selama saya berdiam diri di di dalam komal-komal seperti punya ibu lah ya, saya panggil ibu apa sih namanya, Ibu Madu. Tadi saya terekam terbaca tadi katanya Ibu Ningsi, maka saya panggil Ibu Ningsi. Sebelumnya minta maaf ya. Jadi yang membuat saya mulai terbuka berpikir itu, saya nggak tahu tuh dari mana tekanannya bikin saya menjadi tertarik. Bahwasanya dikatakan kita manusia sudah berdosa, tentu yang menyelamatkan kita adalah manusia juga begitu. Sehingga Allah berupa manusia, itu yang bikin saya terbuka berpikirnya di sana, mulai sadar gitu. Berulang-ulang disampaikan, berulang-ulang ditegaskan, berulang-ulang diempasis gitu sama apologet seperti ibu gitu kan. Hati kecil saya terus setiap malam berkata begitu, ya kita manusia yang menyelamatkan juga manusia, itu sangat logika sekali begitu. Sehingga saya jadi berpikir ada kesempatan untuk bertanya gitu. Di sore hari ini saya berterima kasih bertanya begitu. Cuman satu lagi yang saya perlu tanya lagi untuk Ibu, semoga bisa memberi saya kelegaan hati. Karena selama ini juga saya mendengar bahwa keyakinan iman Kristen itu sangat kaya atau dilandasi dengan sejarah gitu ya, history, sejarah begitu. Jadi di kesempatan ini saya nggak mau membahas keyakinan saya mau mutlak belajar dan ingin mengetahui informasi mengenai iman Kristen dari Ibu. Kedatangan Tuhan Yesus itu ke dunia ini, dia nujul, dia menjadi manusia, dan nyata ada yang menyaksikan. Ini yang saya underline ya, ada yang menyaksikan, sehingga berita itu tidak bohong. Berapa ribu tahun yang lalu itu sudah diceritakan dan memang ada saksinya sampai hari ini itu hidup. Nah, yang pengen saya tanyakan, Tuhan Yesus itu datang dengan wujud manusianya, tubuh manusia, rupa manusia, gambaran manusia begitu. Berarti dia touchable, bisa disentuh ya, karena ada murid-muridnya pada saat itu seperti yang sering saya dengarkan ya. Mengapa sampai saat ini yang masih masih blur begitu dalam pikiran saya, kenapa gambaran Yesus itu tidak konsisten begitu? Maksudnya gambaran Yesus itu wujud rupanya dalam gambar itu kenapa berbeda-beda begitu? Oke. Kalau Anda mengatakan dalam gambarnya itu kenapa beda-beda, salah. Karena sejak semula gambar itu atau ikon itu seperti yang digambarkan oleh Rasul Lukas. Penggambaran yang kita lihat sekarang yang kebule-bulean itu adalah gambar-gambar yang baru-baru di abad sekarang. Nah, ini kebetulan ini langsung dari akhir abad keempat ya, di Hagia Sophia. Ini saya tunjukkan bentar. Oke, ini ya, saya ulang lagi, mungkin ini enggak yang banyak. Ini jadi harusnya saya kesini kemarin ke Hagia Sophia dan melihat ini gambar, ya. Nih, jadi kalau dikatakan kenapa gambar Yesus itu berbeda-beda, tidak berbeda. Ini yang ikon yang paling tua. Ini di gereja Hagia Sophia. Ini kedengaran suaraku, ya. Ini harusnya saya kemarin kesini dan ini rekaman dari Kojul tadi teman saya itu ya. Jadi kalau dikatakan kenapa gambarnya beda-beda, tidak nih nanti tunggu ya, saya akan berhentikan. Nah, ini itu adalah ikon Yesus. Oke, sebentar, saya bikin lagi ke ini. Ikon Yesus ini tidak berubah dari dulu. Nah, makanya kalau Anda lihat ini ikonnya, ini masih sama. Penggambaran itu tidak berbeda. Jadi yang sekarang ini, kalau Anda mau lihat, yang benar itu ya ini. Ini di gereja tertua yang di Turki sana. Jadi kalau mengatakan kok gambar Yesus tuh beda-beda, nggak ada beda sama sekali. Seperti itu. Bentar. Gua pergi dulu ya. Oke. Gua lagi di Jayapura ini, datanglah para Paraklesis ke sini lah. Di Jayapura gue ini. Oke, siap. Nanti gua ke sana. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya.
Untuk orang-orang yang menggambarkan Kristus itu yang baru-baru sekarang ini, itu adalah kekeliruan. Jadi kalau mau dibilang yang mana nih yang paling mendekati, datanglah ke gereja pertama, perdana ya, bangunan gereja yang dibuat oleh Raja Konstantin. Ya, itu tahun 300 berapa, akhir abad keempat. Datang ke sana, ke Hagia Sophia, kalian akan menemukan ikon yang sama. Seperti yang digambarkan tadi. Jadi kalau dibilang, ini gambarnya Yesus yang gimana ini? Ya, lihatlah di gereja tertua itu. Seperti itu, Pak. Jadi untuk orang-orang yang menggambarkan yang aneh-aneh, saya tidak akan percaya itu. Karena saya percaya Rasul Lukas, karena Rasul Lukas yang menggambarkan itu bersama Sang Theotokos. Ada juga. Jadi itu Pak, ada upaya untuk menghapus gambar ikon itu di Hagia Sophia sana. Sekarang kalau kalian lihat ke sana, itu malah ditutupin pakai spray-spray kayak gitu. Jadi kalau kalian mau lihat, itu situs tertua, itu tahun 390 berapa itu. Akhir abad keempat. Nah, jadi kalau dikatakan kok muka Tuhan Yesus beda-beda, enggak. Tapi makna dari ikon itu adalah teologi dalam warna. Ada Injil yang mau diberitakan dari gambar itu. Kenapa dengan menggunakan warna-warna demikian? Itu adalah cara Rasul Lukas itu melukis atau mengajarkan tentang Kristus. Tadi udah lihat ya, yang di Hagia Sophia itu dia bawa kitab seperti ini. Itu karena udah dihancurkan ya, dia bawa kitab seperti ini. Yesus itu tidak bawa Injil. Sekali lagi saya katakan seperti yang kemarin-kemarin, Yesus itu memegang kitab kehidupan. Ini adalah nama orang-orang yang akan dibangkitkan. Jadi ini bukan Injil, karena Injil itu adalah dia yang ilahi dan yang manusia. Nih ikon ini, kenapa biru dan merah? Ini melambangkan atau menggambarkan dia adalah yang ilahi dan yang manusia. Kalau mau lihat ya kayak gini, ini pakai filter ya karena ini ya. Tapi yang paling mendekati itu yang dilukiskan oleh Rasul Lukas. Jadi kalau dibilang beda-beda enggak Pak? Seperti itu. Silakan Pak Rashid. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Nah, ini saya mau tunjukkan satu lagi ya. Nih. Boleh Bu, boleh. Nih. Ini adalah lukisan yang tidak dilukis manusia. Nih. Ini Kristus Yesus sendiri menaruh wajahnya di kain handuk dan itu menggambarkan wajahnya. Ini the towel of apa ini ya, of face of God. Ini dia. Ini ikon yang tidak pernah digambarkan oleh manusia, tapi Yesus sendiri yang menggambarkan wajahnya di kain itu. Ini adalah sejarah dari gereja kami. Makanya kenapa gereja-gereja itu pun menggunakan ikon ini. Ini gimana ya? Oke, bentar ya. Saya ini. Jadi kalau mau tahu ikon tertua ya ini dia. Nah, ini ada di gereja-gereja kami. Di semua gereja Kristen. Nih ya. Tunggu saya iniin dulu deh. Filternya ini ada filternya soalnya. Oke, ini. Kelihatan? Nah, ini juga pengetahuan untuk teman-teman yang lain ya, yang mau tahu ikon tertua itu. Ini adalah lukisan yang tidak dilukis manusia, tetapi Yesus sendiri. Ini dia. Ya, jadi kalian bisa datang ke gereja ortodoks, semua gereja ortodoks oleh Tuhan Yesus sendiri, Bu. Iya, jadi dia menaruhkan anduk ke wajahnya dan ada gambarnya ini di dalam handuk itu dan diberikan kepada gereja di Syria kalau tidak salah. Seperti Boleh tahu Bu, untuk informasi demikian apakah itu akurat dan akurat karena semua gereja mengakui ini. Ada dalil dan datanya karena kan kalau saya dalil tahu ya tidak, tapi gereja bukan gereja pembohong. Itu yang harus Kristen itu kan sangat adekuat dengan namanya fakta dan sejarah, itu maka saya tanyakan, saya takut nanti Tentu. Jadi ini akurat, benar-benar akurat. Dan tidak ada kebohongan. Karena gereja itu, Pak. Gereja itu, dia itu berdiri atas tradisi suci. Jadi tidak bisa buat ajaran-ajaran baru. Makanya kenapa gereja itu syarat akan perayaan-perayaan. Jadi ini pun kami peringatin ini. Kapan peristiwa dia menaruhkan wajahnya itu itu ada tanggal-tanggal peringatannya. Apakah peristiwa itu ada terdapat di dalam Alkitab, Bu Ningsih?
Ada. Galatia 3 ayat 1. Hai orang Galilea yang bodoh, bukankah Yesus Kristus itu sudah secara terang dilukiskan di depan matamu? Itu. Saya buka Galatia 3 ayat 1. Ada lagi yang lainnya ya. Oke. Nah, ini saya tunjukkan aja ayatnya. Jadi memang Yesus tuh melukiskan dirinya. Orang Galatia, sorry ya. Jangan buningsi dong. Nih. Ya, ini dalilnya. Oke. Hai orang Galatia yang bodoh, siapakah yang mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah diterangkan dengan jelas di depanmu, telah dilukiskan dengan jelas di depanmu. Ini bukan diterangkan. Saya ambil yang Alkitab Koplak ini terjemahannya ya. Bentar. Dilukiskan. Teks aslinya itu ikon. Kok ada pula itu gambar apa itu? Ya, itu dalam teks aslinya ikon itu, bukan diterangkan, dilukiskan. Galatia 3 ayat 1. Ini saya pakai Alkitab yang terjemahan yang benar ini. Kok lain lagi nih? Mana ya? Ya. Kelihatan? Ini Alkitab saya yang paling tua. Hai orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ini. Jadi ada ayatnya, Pak. Makanya kenapa orang Kristen buram? Ini kayaknya udah besar deh. Ini dilukiskan. Terang nggak, Pak? Kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Bu. Saya panggil Bu Agatha. Teman-teman menginformasikan dengan panggilan Ibu Agatha saja, Bro, katanya. Gak apa-apa, Ningsi juga nggak apa-apa sih, Pak. Kita harus menyadari nama kita. Iya, saya kenal juga. Saya familiar juga dengan Ibu dengan nama Agatha selama ini. Cuman saya belum berani naik ke atas karena saya sembari mendengar, menyimak, menyimak sehingga hari ini saya beranikan diri untuk naik begitu. Dan kebetulan saya ada waktu begitu ya. Tadi Ibu Agatha menunjukkan penggalan ayat. Saya masih agak bingung, mungkin karena saya baru pengen belajar ya untuk hal ini. Di situ tadi ada saya lihat bacaan kecil di atas, oleh iman dibenarkan begitu. Tadi kan saya tertarik dengan kehadiran Yesus ke muka bumi ini yang disaksikan oleh muridnya, dan dikuatkan lagi oleh Ibu Agatha bahwa Yesus sendiri itu melakukan tanpa lukisan orang lain, bahkan Yesus sendiri melakukannya dengan Dia sendiri kehanduk, sehingga gambaran wajahnya itu kalau dibilang hasil lukisan lah begitu ya. Kalau dengan bahasa sekarang dikatakan terbentuk wajahnya oleh Yesus sendiri begitu. Sementara ayat yang disampaikan Bu Agatha tadi kan itu penggalan, saya masih kurang paham itu. Itu berarti pada saat setelah Yesus naik ke surga, itu di buku Galatia tadi, Bu Agatha. Kenapa? Tadi kan ayat yang disampaikan Bu Agatha itu kan dari Galatia. Saya juga pernah baca-baca. Galatia itu apakah pada zaman itu Yesus masih ada atau setelah Yesus naik ke surga seperti yang dikatakan? Setelah Yesus naik ke surga kan murid-muridnya itu yang memberitakan Injil itu. Nah, Injil itu kan Yesus sendiri begitu, Bu Agatha. Yang melukiskan itu adalah Rasul Lukas. Kenapa Rasul Paulus mengatakan seperti itu kepada jemaat di Galatia? Itu untuk menegaskan kepada orang Galatia, jangan lagi tidak percaya kepada Yesus. Karena Yesus ini benar-benar sudah nyata dilukiskan di hadapan kalian. Kenapa kalian masih tidak mempercayainya lagi? Itu maksudnya. Itu yang dimaksud Rasul Paulus. Karena surat kepada jemaat di Galatia itu adalah tulisan Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus mengajarkan ini? Karena Rasul Paulus belajar dari Rasul Lukas dan rasul-rasul yang lainnya. Seperti itu Pak Rishad. Oke, terima kasih Bu Agatha.
Walaupun saya masih confused mengenai lukisan Yesus itu nggak menjadi masalah yang terbesar bagi saya. Yang menjadi catatan penting bagi saya yang membawa perubahan ke dalam alam pikiran dan hati saya, bahwa memang Yesus itu ada begitu. Yang selama ini saya pikir-pikirin, saya renung-renungkan ya, terlepas dari orang menyampaikan saya secara pribadi begitu, untuk berusaha mengenalinya begitu. Ini bukan hal yang apa namanya, ini sudah berulang-ulang kali sejak dari saya kecil saya dengarkan tentang hal ini begitu, walaupun saya sangat berlawanan ya dengan ajaran itu begitu. Ini kita menunjukkan satu ayat ya. Oke. Yesus ini berkata, ini Yesus sendiri yang berkata dan dituliskan oleh Rasul Yohanes ketika di Pulau Patmos ya. Akulah Alfa dan Omega, firman Allah. Ini pengakuan Yesus yang ada. Ini past imperfection, berarti keadaannya ini yang sekarang ini, yang ada dan yang sudah ada. Nah ini past imperfection, yang sudah ada lampau, ini sudah, ini telah ya, dia ada, sudah ada, telah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kalau Yesus mengatakan dia itu ada di sepanjang segala abad. Jadi untuk orang-orang yang mengatakan waktu itu kan Yesus udah nggak ada, gimana ceritanya? Lagi saya terangkan di dalam Kisah Para Rasul 9, kalau dikatakan Yesus terangkat sehingga dia sudah tidak ada lagi, lalu bagaimana dia bertemu dengan Rasul Paulus? Ketika perjalanan ke Damsyik, ketika Rasul Paulus ini mau menganiaya gerejanya. Berarti Yesus ini ada di sepanjang segala abad, ke depan dan ke belakang. Jadi untuk yang mengatakan, loh kan Yesus nggak sejaman, Yesus itu di sepanjang segala zaman. Mungkin tidak. Allah itu ada timeline-nya. Ya seperti yang saya baca juga begitu. Saya kan diam-diam baca gitu sembari mendengar dari pengajaran Komal. Saya kan diam-diam beli Alkitab atau download juga. Saya lihat itu mengenai Paulus yang sering kami ini ya. Nah, percayailah gitu, dia kan penipu menurut kita ya, iman kita. Tapi setelah saya semakin kemari saya lihat, saya baca, oh ya benar, ternyata Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada Paulus begitu. Yang saya lihat sendiri ya, tanpa saya baca begitu. Saya ingin menggali informasinya lebih dalam begitu, makanya saya sering mendengarkan. Boleh ditambahkan lagi sama Ibu Agatha? Saya rasa udah. Saya tidak menambahkan sesuatu dari apa yang sudah diinformasikan para rasul. Jadi kalau kita mempertanyakan ya keberadaan Yesus ini atau meragukan kerasulannya Paulus ini, sementara yang mengkonfirmasi ini banyak orang gitu loh. 12 murid dan 70 murid. Mungkin tidak Rasul Paulus ini mengajak 12 murid dan 70 murid ini untuk berbohong gitu. Dan kalaupun Rasul Paulus ini tidak dikonfirmasi, ini harusnya rasul-rasul yang lain ini ngamuk dong. Iya betul. Kami rasul, kau siapa gitu. Kalau memang iya. Secara logika kan gitu. Harusnya yang menolak pertama sekali itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Betul. Siapa nih? Kok kau bisa-bisanya ngaku rasul? Tetapi ternyata ajarannya Rasul Paulus diterima semua gereja. Berarti memang ya Rasul Paulus ini sudah dikonfirmasi sebagai rasul oleh para rasul yang lainnya. Ini juga di Galatia ini. Peristiwanya juga di Galatia. Ya, Galatia 1 dikatakan. Sebelumnya Bu Agatha, saya agak bingung dengan terminologi dalam kekristenan. Rasul dan murid itu apakah sama, Bu? Rasul gini, saya juga murid Yesus, tapi rasul itu adalah orang yang diutus langsung. Jadi murid itu rasul sekaligus murid. Kalau saya murid aja. Jadi apakah murid sama dengan rasul?
Belum tentu, karena saya murid tapi saya bukan rasul. Tetapi rasul sudah pasti murid. Oh iya, otomatis gitu ya. Ya, kalau rasul sudah pasti murid Yesus, pasti dimuridkan. Makanya Rasul Paulus pun dimuridkan rasul yang lain. Dan rasul-rasul yang lain itu sebelum Paulus itu adalah murid Yesus juga. Semuanya murid Yesus. Semuanya murid Yesus. Ya. Lanjut, Bu. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi saya hanya menjelaskan itu. Nah, di dalam Galatia tadi saya mau bawa ini. Di sini dikatakan, ya, setelah ini Galatia 2 ayat 9 ya. Setelah melihat anugerah yang diberikan kepadaku, Yakobus, Kefas, Yohanes yang dipandang sebagai soko guru. Soko guru ini adalah ring pertama atau murid Yesus yang paling utama, yang selalu ada di setiap peristiwa. Yohanes, Petrus atau Kefas, dan Yakobus. Di saat apapun yang diajarkan Yesus dan di saat apapun yang mau ditunjukkan Yesus, ini murid selalu ada. Ini yang disebut ring utama atau soko guru tadi. Jadi di peristiwa menampakkan diri dengan Elia dan Musa ini ada, yang lain belum tentu ada. Jadi 3 murid utamanya Yesus ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini dikatakan apa? Yang dipandang sebagai pilar jemaat, bahkan dikatakan pilar ya, pilar gereja ya. Berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, bersekutu dalam Bu kerasulan. Agatha bisa disertakan ayatnya supaya saya catat. Oke. Galatia 2 ayat 9 ya. Galatia 2 ayat 9. Setelah melihat anugerah yang diberikan kepadaku, Yakobus, Kefas ini Petrus, dan Yohanes yang dipandang sebagai pilar gereja, pilar jemaat atau soko guru ini, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi jadi rasul nih kepada orang-orang yang tidak bersunat. Ini kan yang dimaksudkan rasul itu. Ini seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk orang-orang yang mungkin baca Alkitabnya itu 1-2 ayat, itu tidak akan mengerti gitu. Tapi kalau kita baca secara komprehensif dan kita belajar dari guru yang mumpuni, yang bersuksesi apostolik, pasti kita mengerti. Kenapa Rasul menuliskan semua kesaksian ini? Karena ini, saya kasih tahu. Ini adalah kitab kesaksian. Kesaksian tentang ini. Musa bersaksi tentang ini. Ayub bersaksi tentang ini. Daud bersaksi tentang ini. Abraham bersaksi tentang ini. Yunus bersaksi tentang ini. Dan rasul-rasul pun bersaksi tentang ini. Jadi kitab kami ini adalah kitab kesaksian tentang Yesus dari para nabi dan dari para rasul. Termasuk Nabi Yohanes yang dipenggal kepalanya, atau Yohanes Pembaptis. Itu. Jadi mungkin tidak kesaksian yang banyak ini diragukan. Nah, justru karena itu berasal dari situ saya mulai berpikir, menggali lagi, coba berpikir lagi lebih jernih, berpikir lagi secara logis tanpa harus melihat agama dalam hal ini ya. Saya berangkat dari cara berpikir yang bagaimana ya, yang relevan, yang logis begitu. Sehingga saya memutuskan ini bukan sepertinya. Memang apa yang ada di dalam iman Kristen ini benar begitu. Hati kecil saya berkata begitu, Kak Agatha. Benar gitu. Cuman saya nggak tahu harus mulai dari mana begitu. Sering saya dengarkan kata Roh Kudus gitu kan. Saya belum tahu Roh Kudus itu bagaimana. Dia bersemayam di hati kita bagaimana, Mbak, saya belum tahu. Tapi saya sudah mulai berani memberanikan hati saya begitu. Saya nggak mau menutup. Karena secara logika berpikir juga begini, bagaimana saya bisa menerima kebenaran
terlepas dari keyakinan Kristen lah begitu ya, secara umumnya begitu. Kalau saya tidak membukakan hati saya ataupun tidak mengosongkannya dulu gitu, tanpa harus mengintervensi mencampur-campurkan, memix keyakinan A, B dan C gitu, coba saya kosongkan begitu kan, sehingga saya mendapat semacam gambaran gitu ke Agatha gitu. Cuman masih banyak hal yang harus saya perlu gali, dapatkan dalam hal ini. Makanya saya berani berterima kasih lah untuk kesempatan ini bisa berbicara sama Kak Agatha secara langsung begitu. Itu tadi hal-hal yang paling utama saya tanya mengenai kehadiran Yesus, fotonya dan segala macam. Terus ada lagi yang masih agak mengambang di hati saya. Kalau masalah Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, saya sudah mulai yakin. Saya sudah mulai mematenkan dalam hati saya, Kak Agatha. Semoga ini kalau memang Tuhan itu, Yesus itu sayang sama saya, dia akan terus mengajari saya untuk membukakan mata pikiran saya. Kalau memang Yesus itu adalah Tuhan dan Allah untuk semua manusia, bukan agama, manusia, siapapun mereka begitu. Nah, yang saya mau saya tanyakan juga, saya pernah membaca baik beberapa buku, walaupun analisis saya masih dangkal, karena memang basic saya juga dari kecil kan Islam begitu. Saya melihat ada namanya buku Old Testament dan New Testament, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Saya pernah dengar, saya pernah baca Perjanjian Lama itu kan katanya, tadi saya dengar waktu di room mana itu ada namanya CP ya. Katanya Perjanjian Lama lah bayangan, kata si ibu tadi, Ibu Sophia siapa namanya tadi ya, bayangan katanya dari Perjanjian Baru. Nah, cuman saya baca lagi Perjanjian Lama itu adalah Tuhan yang hadir, Allah yang hadir pada saat itu cacat begitu. Allah itu bukan Allahnya yang cacat, katanya cacat. Sehingga datanglah Tuhan itu nujul jadi manusia, menjadi Perjanjian Baru, di dalam Perjanjian Baru dan di dalam Perjanjian semua kasih karunia. Yang saya bingungkan, apakah masih ada kaitannya? Kan itu Alkitab itu kan satu kesatuan yang utuh. Bagaimana saya harus menyikapi, memahami, belajar dari Perjanjian Lama kalau dikaitkan ke Perjanjian Baru, Bu Agatha? Terima kasih. Saya belum nangkep maksudnya. Begini Bu Agatha, kan di perjanjian kan ada di Alkitab itu kan ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Nah, yang saya pernah pelajari, karena saya belajar otodidak begitu, saya nggak ada sumber untuk berbagi karena lingkungan saya kan, Bu Agatha udah tahu lah kan, semampu saya, sekuat saya dengan bahan-bahan yang saya miliki begitu kan, baik dari internet saya coba baca gitu. Dan yang paling sering saya berdiam diri di komal-komal ini gitu, karena lebih banyak di TikTok ya, saya lihat apologet itu yang lebih aksinya nyata gitu, karena kita bisa langsung dengar, kita bisa langsung berkomunikasi dua arah gitu. Nah, jadi yang saya tanyakan, saya masih bingung begitu, kenapa di Perjanjian Lama ada di Perjanjian Baru. Nah, saya sudah bisa terima dan di hati saya sudah clear bahwa memang Allah itu datang berupa manusia gitu ya, berupa manusia itu Yesus namanya, yang menjadi manusia, yang menyelamatkan manusia itu dari kutuk dosa tadi gitu. Saya berdosa, semua berdosa, ayah ibu saya berdosa, adik saya berdosa, semua berdosa, lingkungan saya berdosa. Jadi butuh Yesus, dia Allah yang hidup, dia yang menjadi manusia. Nah, saya tanya, waktu di Perjanjian Lama Allah itu kepada manusia pada saat itu untuk menolong manusia dari dosa cacat, tidak bisa sempurna sehingga jadi manusia. Jadi saya bagaimana menyikapi kalau belajar di Perjanjian Lama begitu, Bu Agatha? Kan belajarnya Perjanjian Baru Yesus tuh. Nah, narasi cacat ini apa sih? Kan di Perjanjian Lama itu Allah itu kan cacat untuk menyelamatkan manusia. Kan manusia itu kan tegar tengkuk, jatuh dalam dosa. Cacatnya gimana ini, maksudnya cacatnya gimana? Maksudnya gimana ya? Pemahaman saya mau dikoreksi sama Bu Agatha ya. Kan kenapa Tuhan Yesus datang begitu? Jadi Tuhan Yesus datang kan karena manusia pada zaman Perjanjian Lama itu tidak ada yang makin menjauh dari Tuhan, makin menjauh dari Allah. Cacatnya Tuhan itu di mananya maksudnya? Saya masih penasaran dengan diksi cacat Tuhan di Perjanjian Lama. Cacat maksudnya gimana? Maksud saya bukan Tuhannya yang cacat, Bu Agatha. Apa tuh? Bukan Allahnya yang cacat. Maksudnya cara Allah itu untuk menyelamatkan manusianya begitu. Cacatnya di mana? Kan sehingga Allah itu sendiri menjadi manusia, Di Perjanjian Lama Allah jadi manusia loh. Iya. Di Perjanjian Baru kan Allah jadi manusia. Tapi kan
kan nggak kan tidak kasih karunia pada perjanjian lama seperti yang saya baca dan saya dengar, Bu Agatha. Tidak kasih karunia. Lalu Iya, apakah perjanjian Allah lama. di perjanjian lama itu membantai terus? Loh, kalau Allah itu tidak mengasihi bangsa Israel yang terus membelakangi Allah, terus di mana dikatakan cacatnya? Kalau begitu Nah, harusnya orang Israel itu sudah hancur. Nah itu dia yang saya mau dalam perjanjian tanya. lama. Makanya saya tanya, ini cacatnya di mana? Saya bertanya sama Bu Agatha, jangan saya dikoreksi. Iya, gitu. diksi yang Terus, mengatakan cacat ini siapa gitu. Nah itu dia saya bacakan dari beberapa sumber dan makanya saya tidak cukup kuat untuk memahami ini sendiri begitu Bu Agatha. Makanya saya tanya. Gini bang, begitu. belajar Alkitab Anda dari mana? Sumber apa yang mengatakan Allah Ada di buku-buku, perjanjian lama? ada buku-buku juga, ada juga bentuk buku e-book digital saya baca, tapi yang terpercaya. Tapi saya kurang memahami sebenarnya apa namanya bahasa yang disampaikan. Mungkin saya membacanya secara harfiah ya. Cacat dalam artian cacat, saya sebenarnya nggak berani mengatakan Allah cacat, Allah nggak pernah cacat. Gitu. Cuma yang saya kaitkan, sehingga saya juga untuk mempelajari firman Tuhan dalam Alkitab itu supaya bisa sejajar gitu. Saya takut kalau baca perjanjian lama saya bingung, nanti perjanjian baru saya baca, padahal seharusnya harus baca juga perjanjian lama begitu. Itu yang saya tanyakan, makanya saya cari tahu tentang firman Tuhan, tentang Alkitab begitu, tentang perjanjian lama dan perjanjian baru gitu. Saya dapatkan informasinya kalau di perjanjian lama itu Allah itu gagal untuk membuat manusia itu bertobat begitu. Begitulah bahasa simpelnya ya. Bisa dikoreksi dan diluruskan sama Bu Agatha. Sehingga Allah itu menyatakan dirinya jadi manusia begitu untuk menebus manusia-manusia yang sudah semakin jauh dari Allah itu sendiri begitu. Saya kurang clear mengenai hal ini supaya bisa disimplified sama Bu Agatha. Yang pertama, kalau Anda mengatakan perjanjian lama itu cacat, nggak apa-apa kita sebut cacat. Tapi maksud cacat dari sini adalah kenapa perjanjian itu disebut cacat? Ketika perjanjian itu tidak dilaksanakan kedua belah pihak, tentu perjanjian itu disebut cacat. Sampai sini paham? Ya paham. Kenapa ada narasi demikian? Ya, kenapa Rasul Paulus pun menerangkan demikian? Karena namanya perjanjian harus dilakukan kedua belah pihak. Dan di perjanjian lama, memang benar bangsa Israel itu dia tidak menggenapi atau tidak memenuhi perjanjian yang sudah diadakan ya oleh Abraham dengan Allah. Oleh Abraham dengan keturunannya kepada Allah. Kenapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Seandainya perjanjian yang pertama itu tidak bercela, maksudnya sih sebenarnya bercela ya, bukan cacat. Ini kata cacat ini kurang relevan, tapi bercela. Ya bercela. Ya, seandainya perjanjian yang pertama itu tidak bercela, tentu tidak akan ada perjanjian kedua. Ini merujuk kepada Yeremia 31 ayat 31 dan 32. Ya, saya bacakan dulu ya, nanti dicatat Pak. Jadi di perjanjian saya mulai lebih mendalami gitu sebenarnya saya pengen belajar mendalami supaya jangan saya keliru. Oke. Di dalam Yeremia 31 ayat 31 dikatakan seperti ini. Ya, kenapa dikatakan perjanjian itu bercela? Ya karena ini. Oke, Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Yehuda, kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang kuikat dengan nenek moyang mereka, ini Abraham. Ya, pada waktu aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan atas mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi yang dimaksudkan seolah-olah perjanjian ini bercela atau cacat sehingga adalah perjanjian yang baru karena bangsa Israel sendiri tidak mampu melakukan seluruh Taurat itu. Kan dikatakan mereka mengingkari janjinya.
Apa perjanjiannya itu? Yaitu mereka melakukan Taurat itu. Nah, sehingga ketidakmampuan bangsa Israel dalam melakukan seluruh Taurat itu dianggap bercela. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak mampu. Karena ketidakmampuan bangsa Israel ini, satu orang pun yang bisa melakukan Taurat ini, maka Allah itu hadir dan dia datang sebagai manusia. Dialah satu-satunya yang mampu menaklukkan seluruh perjanjian itu atau hukum Taurat itu. Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari Maria dan takluk terhadap Taurat. Makanya kenapa? Jadi Allah mengatakan itu sebagai celah begitu Kak Agatha? Perjanjian itu Perjanjian bercela karena namanya perjanjian kan ada dua belah pihak nih. Betul. Bangsa Israel dan Allah. Bangsa Israel ini, kenapa perjanjian ini bercacat atau bercela? Karena ketidakmampuan bangsa Israel dalam melakukan atau menggenapi perjanjian itu. Sehingga Allah itu datang dalam rupa manusia dan perjanjian itu, hukum Taurat itu, semua digenapi oleh Yesus Kristus. Ini juga ada dalilnya. Aku datang bukan meniadakan Taurat, melainkan untuk melakukannya atau menggenapinya. Dan ini kan sudah dinubuatkan di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 32 Ya, tahun. itu udah pernah saya dengar, ada nubuat katanya, di nubuat ya. Ya. Jadi perjanjian itu Kalau begitu Kak Agatha, maafkan saya misalnya ini cara berpikir saya yang masih mentah ya. Allah, karena tadi Kak Agatha mengambil semacam sebuah cara berpikirnya itu kalau perjanjian itu kedua belah pihak harus terpenuhi. Baru Iyalah, tidak perjanjian itu dianggap sempurna kalau keduanya memenuhi. Kalau tidak dilakukan, yaitu namanya cacat. Nah, Jadi perjanjian yang tidak bercacat itu ketika Yesus datang dalam rupa manusia, satu-satunya yang bisa memenuhi perjanjian semua itu. Oke. Tapi di dalam Alkitab saya baca kan Kak Agatha, saya agak bingung juga bahwa Allah itu berkuasa dan dia tidak berubah dari dulu sampai selamanya begitu. Allah tidak berubah. Iya, Allah itu tidak berubah dari dulu sampai selamanya begitu. Saya coba kaitkan kenapa Allah menganggap itu sebuah perjanjian yang sudah rusak antara dia dengan manusianya, dengan ciptaannya. Berubahnya di mana? Membuat perjanjian yang baru. Oke, saya tanya, Allah tidak berubah kan? Ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Lama tetap lama, baru tetap baru. Apakah lama berubah jadi baru atau baru berubah jadi lama? Karena kalau berubah, ini yang lama hilang jadi ini. Ini baru namanya berubah. Tapi yang baru tetap ada, yang lama tetap ada. Sorry, kebalik. Yang lama tetap ada, yang baru tetap ada. Di mana berubahnya? Allah tetap tidak berubah. Demikian perjanjiannya. Kan Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan. Kan tadi nih, kalau berubah artinya satu yang tiada. Ini perjanjian lama tiada. Maka menjadi yang ini aja. Adakah Tuhan Yesus meniadakan Taurat? Atau dia semakin meneguhkannya? Jadi kalau dibilang Allah tidak berubah, apakah perjanjiannya berubah? Perjanjian tidak berubah, tetapi ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Itu sebabnya kenapa orang Kristen bukan meniadakan perjanjian lama, melainkan kami mengkanonnya secara komprehensif. Yeah. Adakah isinya berubah? Tidak. Adakah peraturannya berubah? Tidak. Tidak ada yang berubah, melainkan diteguhkan. Ada lagi yang mau ditanya, Pak? Terus cara belajarnya Kak Agatha bagaimana saya pribadi untuk melihat dari perjalanan Tuhan Allah itu sampai sekarang ini dia menjadi datang dalam menuju jadi manusia begitu. Bagaimana saya untuk lebih Anda butuh guru. Iya, maksud saya kan itu sudah sangat komplit ya. Harus saya harus butuh seorang yang menemani untuk belajar begitu ya. Kan Kak Agatha katakan itu memang sudah dikanonkan dalam satu buku begitu. Nah, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Walaupun masih masih saya agak bingung karena di perjanjian lama itu banyak bahasa-bahasa yang
teologisnya itu seperti sejarah, saya kurang tahu. Tidak seperti di Perjanjian Baru begitu. Jadi bagaimana saya memulainya untuk belajar dengan memiliki sebuah kitab begitu. Ikut katekisasi di gereja ortodoks. Karena di dalam gereja ortodoks menjelaskan sejarah gereja itu berdiri seperti apa dari mula. Makanya perlu yang namanya guru yang dapat pengajaran dari para rasul. Pelajaran yang seperti ini kita tidak akan dapatkan di mana-mana, di universitas manapun enggak, kecuali dari gereja. Kenapa saya katakan dari gereja? Karena Yesus mendirikan gereja. Silakan cari gereja. Maksud Kak Agatha itu gereja yang fisik atau bagaimana, Kak? Gereja yang fisik dengan gereja kita. Gereja bangunan. Kita nggak ngomong gereja itu bukan bicara bangunan ya. Ngomong gereja itu ngomongin orang-orang. Gitu ya. Gitu Kak Agatha depannya ya. Ya, karena gini ya. Kenapa saya menyarankan seperti ini? Kalaupun benar Anda basicnya dari Islam, ini akan secara gampang sekali Anda mempelajari kekristenan itu dari gereja yang bersuksesikan apostolik. Seperti gereja ortodoks. Gini Kak Agatha, saya takut berbicara kuat ya. Saya belum ada waktu atau keberanian untuk langsung menyatakan diri saya pergi menjumpai sebuah gereja. Enggak. Katekisasi itu by via Zoom. Ya itu dia yang saya maksud, itu dia yang saya inginkan dulu. Ya. Jadi bisa saya bergabung melalui